Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar 1949, bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat. Ketika kemudian Indonesia berencana kembali ke bentuk NKRI, sebagian orang Maluku menolak karena khawatir akan kehilangan kedudukan istimewa, terutama bekas tentara KNIL asal Maluku. Lalu pada 25 April 1950, tokoh-tokoh Maluku yang dipimpin oleh Sumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS dengan ibu kota di Ambon. RMS didukung oleh sebagian ex-tentara KNIL yang menolak integrasi ke TNI. Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negaranya sendiri. Namun, pemerintah pusat di Jakarta menolak keras dan menganggap RMS sebagai gerakan separatis, dan Presiden Soekarno memerintahkan operasi militer untuk menumpas RMS. Kita sendirikan negara sendiri, meneruskan pertemuan negara Indonesia. Kami mendukung Pak RMS harus segera diproklamasikan. Sumokil mendapat dukungan dari sisa-sisa tentara. Mereka kecewa setelah kepergian Belanda, dan inilah awal terjadinya pemberontakan. Tapi kami ini orang Indonesia, kenapa harus berpisah? Kami hanya ingin damai, perang hanya membawa penderitaan. Saudara-saudara, Maluku adalah bagian dari Indonesia, jangan terpecah belah. Tidak, RMS harus berdiri sendiri. Banyak warga sebenarnya bingung. Mereka terjebak antara pilihan ikut RMS atau tetap bersama Indonesia. Ketegangan pun meningkat. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pasukan dikirim untuk menumpas pemberontakan. Pertempuran terjadi di Ambon dan daerah sekitarnya. Rakyat menjadi saksi betapa saudara melawan saudara. Banyak korban berjatuhan, tetapi semangat Indonesia untuk tetap bersatu tidak pernah padam. Semoga perjuanganmu telah berakhir. Pemberontakanmu tidak berhasil, Maluku tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Aku kalah dan sejarah akan milikmu. Ya, Sumokil pun tertangkap dan diadili. Pemberontakan RMS pun gagal dan Maluku kembali menjadi negara Indonesia. Benar, hanya dengan persatuan kita bisa kuat. Peristiwa RMS tahun 1950 menjadi pengingat Indonesia berdiri bukan untuk satu golongan, tetapi untuk semua. Persatuan dan kesatuan adalah kunci agar bangsa kita tetap teguh menghadapi segala cobaan. Dampak dari peristiwa ini yang pertama yaitu menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan masih ada upaya separatis yang menantang keutuhan NKRI. Yang kedua, menjadi salah satu alasan penting untuk memperkuat bentuk negara kesatuan demi menjaga persatuan bangsa. Dan yang ketiga, menyisakan konflik sosial di Maluku yang dampaknya terasa cukup lama. Kesimpulannya, peristiwa pemberontakan rakyat Maluku Selatan mengajarkan bahwa menjaga persatuan, menumbuhkan nasionalisme, serta mengelola keberagaman dengan adil dan bijak sangat penting agar keutuhan dan stabilitas bangsa Indonesia tetap terjaga. Terima kasih dan jumpa lagi.